Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Ketika semua keindahan yang kita lihat, ketika semua kenyamanan yang kita rasakan, kemudian kita mengakui bahwa semua itu dari pencipta langit dan bumi ini, dan kita ucapkan dengan lisan kita pujian buat pencipta, kemudian kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan kepadanya, maka itulah syukur kepada pencipta. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah agar dibantu untuk mensyukuri nikmatnya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah, mungkin antum bisa merapat. Anda lihat ada yang berdiri, sebenarnya masih banyak tempat kosong. Coba bergerak sedikit maju ke depan. Nah, yang di luar, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda dan sahabat. Karena ini kajian perdana setelah liburan panjang. Ada satu pesan. Ketika kita duduk bersama, lutut menyentuh lutut saudaranya. Kadangkala lengan kaki kita, lengan tangan kita menyentuh. Kalau mungkin mahasiswa udah pada kenal, kadangkala mahasiswa ini yang junior sama yang senior nggak kenal. Dan tidak pernah kenalan memang mereka. Padahal kita diperintahkan untuk nambah saudara. Maka paling tidak antum pulang dari sini, dari tadi duduk ahlan, siapa namanya. Coba yang nggak kenal sama yang di sebelahnya salaman dulu. Yang nggak kenal sama yang di sebelahnya. Ibu-ibu juga di belakang. Nah, mudah kenal semuanya. Baik jamaah. Semoga pulang dari sini kita tuh saudara semuanya. Selama dia beriman, dia saudara kita. Mau dari ormas apa? Mau dari kelompok apa? Mukmin anta akhi. Walaupun kecintaan kita naik turun, tergantung ketaatan dan keimanan saudara kita. Hari ini kita masuk ke bab nomor 254. Babun yang mulia. Untuk merubah diri ini menjadi lebih baik itu butuh latihan. Sebagian di antara kita beranggapan ana tuh udah kayak gini Ustaz. Dari dulu udah. Ana gak bisa berubah. Bukan antum gak bisa berubah, antum tidak mau berubah. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang begitu memusuhi agama ini. Bahkan memiliki keinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gak suka pokoknya. Tapi Allah kasih hidayah dan dia berubah. Disiksa tuh sahabat-sahabat Nabi oleh Umar bin Khattab. Sampai sebagian sahabat Amir mengatakan, tapi ternyata Umar menjadi orang nomor 2, menjadi lebih baik. Dan butuh percobaan, butuh latihan. Nah, tafadhal. Amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana. Babut tajarib. Qala haddatsana Farwat bin Abil Maghra. Qala haddatsana Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah an abihi qala kuntu jalisan inda Muawiyah fahaddatsa nafsahu thumma intabah faqala
لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثة. عن ابن زهر عن أبي الحيث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Barakallahu fikum. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan athar dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, ibn Urwah, dari ngomong sendiri. Mungkin dia lagi mikirkan sesuatu, lalu tsumman tabah, lalu dia sadar. Kalau dia sedang memikirkan sesuatu dan dia berbicara dengan dirinya sendiri, padahal di depannya banyak orang. Faqala, lalu Muawiyah, dzu tajribah. Tidak ada orang yang tabah, orang yang sabar, yang bisa menahan emosi, punya latihan. Jadi sifat al-hilm, tabah, sabar, menahan diri, menahan emosi, itu adalah saat ketika datang delegasi mengatakan kepada Al-Ashaj, inna fika khallataini au khaslataini yuhibbuhum Allah. Apa? Al-hilmu wal ana. Tabah dan hati-hati. Penyabar bisa jadi tabah karena ada pengalaman dia. Jadi ana itu pemarah bitta'allum. Wal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Datang kajian, penyabar, jadi tabah, jadi gak marahan karena dia melatih dirinya, menahan dirinya untuk tabah. Ada seorang Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala cerita seseorang yang ketika ditanya, aku itu belajar sabar. Iya, aku lihat tuh semut bawa makanan naik ke tembok, jatuh makanannya sama. Sudah sampai pertengahan jalan jatuh. Apa yang dia lakukan? Bunuh diri? Aduh, enggak, dia turun lagi. Turun, dia ambil lagi. Bawa dia lagi naik ke atas. Sampai atas jatuh lagi. Ulang kali itu dia lakukan. Aku belajar sabar Ibnul Qais, yang menjadi panutan dalam kesabaran dan ketabahan menghadapi manusia. Dia seorang tabi'in. Dia masuk Islam di masa Nabi SAW, tapi tidak berjumpa Nabi SAW. Karena dia datang ke kota Madinah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditahan. Umar takut Al-Ahnaf ini masuk munafiqin. Karena orangnya, kalau diminta ngomong baru dia berbicara. Sama Umar ditahan 1 tahun. Setelah itu Umar tahu, sudah engkau mau kemana Fadl? Umar ceritakan, aku takut. Yang aku moga hatimu seperti atau batinmu seperti lahirmu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya oleh orang-orang, kamu itu belajar bisa tabah itu dari siapa? Dari siapa? Katanya min Qais ibn Asim. Qais ibn Asim At-Tamimi itu sayyidu ahli wabar, yang datang menjumpai Nabi. Qais ibn Asim. Gimana kamu belajar sabar dari dia? Ini ada pengalaman dia. Sehingga akhirnya dia jadi penyabar. Kata dia, suatu hari Qais bin Asim itu sedang kumpul dengan kaumnya. Dia dalam kondisi mengikat kakinya dengan tali pedangnya. Pedang itu ada talinya supaya nggak jatuh ya. Orang duduk kedua kaki. Seperti ini namanya ihtiba. Yang dilarang kalau Jumatan seperti ini. Itu sedang duduk seperti ini tapi pakai tali. Tahu-tahu ada orang datang, orang-orang kampung membawa seorang yang diikat. Lalu orang yang bawa itu mengatakan, hadza ibnu Asim. Bayangkan. Qais bin Asim melihat anaknya mati, di sebelahnya pembunuhnya. Siapa pembunuhnya? Keponakannya sendiri. Sepupuan berantem terus dibunuh. Faltafata ila ibni akhihi. Lalu Qais melihat kepada keponakannya ini.
yang bunuh anak dia. Ya ibna akhi, bi'sa ma fa'lakukan. Ini dosa, engkau berbuat dosa kepada Allah. Dirimu sendiri dengan anak panahmu sendiri. Engkau bunuh anak pamanmu. Sudah. Nggak marah siapa? Itu tali yang mengikat kakinya nggak dibuka. Dia tetap santai seperti itu. Kemudian dia berbicara kepada anaknya yang lainnya. Qum ya bunayya. Wahai anakku, engkau bangun, makamkan adikmu. Makamkan saudaramu dan anak pamanmu, lepas talinya. Maafkan dia. Kemudian engkau bawa 100 ekor onta, antarkan kepada ibumu sebagai dia anaknya. Ibumu kesian. Subhanallah. Kata Al-Ahnaf, wallahi dia itu tidak membuka tali kakinya. Antum bisa nggak sabar seperti ini? Antum mobil diserempet, azan antum jemaah pakai mikrofon. Subhanallah jemaah. Sampai seperti ini orang bisa sabar. Kata Al-Ahnaf, aku belajar dari itu orang. In Asim hadha disebutkan Al-Faris, Asy-Syuja'. Dia itu pendekar jemaah. Ketika berperang dia di depan. Tapi urusan dia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum melihat bagaimana sabarnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dilemparin batu di Taif. Datang membawa cahaya, membawa lentera untuk penduduk Taif. Mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pulang dilemparin batu alaihi salatu wassalam. Selesai. Turun dari Taif. Dalam kondisi beliau bersedih. Datang malaikat Jibril. Bersama malaikat menjaga gunung. Terserang kau mau suruh apa dia. 2 gunung itu. Biar mereka mati semua. Mereka orang-orang yang zalim. Masa nabinya dilukai. Nggak pantas mereka hidup. Sulbi-sulbi mereka yang alaihi salatu wassalam disakitin. Antum melihat ada seorang yang pernah menarik selendang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditarik selendang. Kira-kira kalau antum ada yang narik selendang antum. Oh, ngajak berantem. Ngajak berantem antum. Ya kurang ajar jemaah. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi a'taq. Kasih fulus. Minta fulus kayak gitu jemaah. Kasih harta yang Allah berikan kepadamu, kasihkan kepadaku. Nabi ketawa jemaah. Lihat orang, ya Allah. Kita berlatih tuh. Menahan diri kita, menahan emosi kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah tahun ke-8 Hijriyah, penaklukan kota Mekah. Beliau masuk dengan penuh tawadhu. Beliau masuk dengan al-mighfar, dengan penutup kepala yang warnanya hitam. Beliau masuk ke kota Mekah, beliau naik ontanya sambil menunduk sehingga dagu beliau nempel ke dadanya. Atau jenggotnya sampai mendekat ke punuk onta yang beliau tunggangi. Beliau masuk kota Mekah dengan penuh rendah diri. Membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Ingat Nabi yang menaklukkan kota Mekah nih. Kumpulkan penduduk Mekah yang jumlah mereka 2000 orang kira-kira. Apa kata Nabi SAW kepada mereka? Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian kira-kira apa yang aku akan kerjakan kepada kalian? Penduduk Mekah yang selama 13 tahun menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian sahabat Nabi dibunuh oleh mereka. Mereka yang memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sampai sahabat makan daun-daunan. Nih ada kesempatan nih. Mereka semua ada dalam genggaman tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, kira-kira kalian kebaikan yang kau akan lakukan kepada kita? Kebaikan. Engkau adalah anak yang mulia. Kata kepada kalian sebagaimana Yusuf mengatakan, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Enggak ada celaan buat kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Allah tuh Maha Pengasih. Nabi mengatakan itu lalu mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Kalian silahkan pergi, kalian bebas semua. Maka jamaah kita perlu latihan kesabaran. Perlu berlatih. Kalau orang yang nggak pengalaman sabar,
nggak berlatih sabar. Kadangkala dia bisa sabar di satu waktu, tapi waktu lain dia nggak sabar. Kemudian Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan hadis ini dalam bab la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang 2 kali. Artinya seharusnya pengalaman itu membuatmu jadi lebih ngerti. Jadi lebih paham bagaimana menyikapi manusia. Ya kita tahu ada orang yang memang orang ini nggak bisa dimaafkan. Nggak bisa. Karena ada salah seorang penyair yang dimaafkan oleh Nabi SAW pada waktu perang Badar. Karena dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku itu bapaknya anak-anak, mereka kesian, miskin, macam-macam. Akhirnya dibebaskan oleh Nabi SAW tanpa tebusan. Ketika perang Uhud dia mau melakukan itu lagi. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Mukmin itu tidak disengat kala jengking 2 kali atau disengat ular dari satu lubang 2 kali, enggak. Ini pembahasan di athar yang sesudahnya. Di sini disebutkan Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sa'id ibn Ufair qala haddatsana Yahya ibn Ayyub dari an ibn Zahr an Abil Haytham dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id mengatakan la halima illa dhu athrah wa la hakima illa dhu tajribah. Tapi asar ini sanadnya dhaif. Namun maknanya sahih. Disebutkan la halima illa dhu athrah. Terjatuh. Dhu athrah ini pernah tergelincir. Pernah salah dia. Tapi dia melatih dirinya. Ayo Ustaz, ana pernah marah Ustaz, ana pernah melakukan ini itu. Tapi dia akhirnya sadar ternyata itu enggak boleh. Ana berusaha untuk berbuat lebih baik lagi. Dan jamaah, siapa saja yang punya karakter buruk, yang mungkin lingkungan dia membuat dia jadi pemarah, membuat dia jadi pendengki, membuat dia jadi pengecut mungkin, sifat-sifat buruk lainnya, maka hendaklah dia berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali antum melakukan kesalahan, jangan diulangi lagi. Cukup sekali. Baik, sekali salah Ustaz, 2 kali salah, 3 kali jangan. Kalau antum sampai 3 kali ya kapan antum belajar? Kita bisa melihat anak-anak yang naik sepeda. Dia terjatuh sekali, dibiarin sama bapaknya. Datang ke rumah nangis, luka-luka kakinya. Apa yang dilakukan orang tuanya? Jangan naik sepeda. Enggak, naik sepeda lagi. Nih abah kasih obat merah dulu. Dulu namanya obat merah. Naik sepeda lagi. Pulang lagi, nangis lagi dia. Suatu sabar kalau dia tadi berlatih. Dan dia berdoa mohon sama Allah SWT. Agar Allah memberikan kekuatan kepada dia untuk merubah sikapnya. Kemudian wala hakima illa dzu tajribah, dan tidak ada orang yang hakim, orang yang bijak kecuali yang berpengalaman. Jadi jamaah, ilmu di kelas itu kebanyakan teori. Nih mahasiswa yang belajar, ada pelajaran di kelas itu namanya al-akhlaq al-islamiyah. Akhlak Islam. Itu teori. Ustadz nyampaikan kepada kalian caranya seperti ini, memperbaiki akhlak caranya seperti ini. Antum hanya gunakan itu ilmu untuk menjawab ujian, lulus ujian antum. Tapi sikap antum tetap tidak berubah. Maka kalau bicara pengalaman, ambillah pengalaman dari orang. Bahkan pengalaman dari binatang pun antum bisa melihat. Antum kalau melihat, pernah ada seorang ibu yang membuang kucing. Itu kucing punya anak 3, lalu dibuang. Subhanallah, dibuang ke pasar jamaah. Itu ibunya balik jamaah, bawa 1 anaknya. Begini kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Terus kita tidak mau mengasihin orang lain. Binatang aja mengasihin yang lainnya. Maka ambillah dari pengalaman orang lah. Yang baik untuk dijadikan. Kadang-kala duduk sama sesepuh.
Ada orang-orang yang tua di Jember ini dari bangsa Arab ya, biasanya mereka, kita duduk di sana. Biasanya mereka cerita. Nggak perlu kita jatuh sendiri. Cukup orang lain yang jatuh. Cukup orang lain yang jatuh. Cukup orang lain yang gagal. Maka bicara hal ini, kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk merubah diri. Karena sifat-sifat baik itu jamaah perlu dicari, perlu diusahakan. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa qala rahimahullah, babun man at'am nashar an Muhammad ibn al-Hanafiyyah an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala li an ajma'a nafaran min Ahsanallahu fa'u'tiq raqabah. Fa'atiq raqabah. Fa'atiq raqabah. Baik. Bab man at'ama akhan lahu. Ana lihat ada orang yang biasa bagi makanan di depan sana. Namanya senabung, sinabung, senabung. Apa singkat kepanjangannya? Sedekah nasi bungkus. Orang kayaknya nasi bungkus sudah kurang zen. Sekarang nasi kotak. Tapi mungkin lebih murah nasi bungkus. Tapi ada yang suka ngasih kotakan dibagikan ke jamaah kalau pulang kajian. Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah, baru masuk kota Madinah dikumpulin sama para sahabat Nabi. Apa kata beliau? Mengatakan ayuhan nas. Coba kita lihat, Masya Allah setiap jalan. Tapi kalau kita lihat solan ketika orang tidur ini, bisakah antum riya? Antum riya? Salat malam? Jadi orang-orang yang benar jamaah lillah, kalian akan masuk surga dengan selamat. Di bab ini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar yang dhaif dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi bab tentang memberi makan orang lain adalah sangat dianjurkan dalam agama kita. Bisa jadi kita ngasih makan dengan nasi bungkus. Bisa jadi kita ngasih makan orang dengan nasi kotakan. Bisa jadi kita kirim beras. Antum tahu ada seorang wanita sebanyak 10 krak. 10 apa? Krak namanya. Ana ngelihat ya Allah. Karena ini salah satu amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir gak suka berbagi makanan. Allah sebutkan orang aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tuh orang enggak suka berbagi makanan sama orang, enggak suka nyuruh orang lain untuk berbagi makanan. Nabi SAW anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sulaiman Abu Rabi'. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid dari Laith, dari Muhammad bin Nashr, dari Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah ini anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah binti Muhammad bin SAW. An Ali, dia meriwayatkan dari Ali, qala Ali mengatakan la an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'ain min ta'am. Aku mengumpulkan beberapa orang dari saudaraku untuk makan di rumahku. Makan satu sa'. Satu sa' itu arba'atu amdad. Kira-kira zakat fitrah atau zakatul fitr. Atau 2 sa' makanan. Ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'atiq raqabah. Itu lebih aku cintai daripada aku keluar ke pasar membeli seorang budak lalu aku bebaskan. Ini tentang keutamaan memberi makan orang lain. Artinya asar ini walaupun dhaif, kita tahu keutamaan memberi makan orang lain. Maka tolonglah antum kalau punya rezeki, antum berbagi. Antum bilang sama istri antum, Dek, ini ada rezeki 100.000 yang udah nikah. Yang belum nikah mahasiswa, kasih Pak Edi antum. Kita ada tukang masak, antum kasih ke orang dapur, Pak Edi nih 100.000. Beli apa? Beli apalah buat tambahan mahasiswa. Atau di musim buah, antum bisa beli buah
Bagi-bagi kepada orang, kepada tetangga antum. Dan ini akan menunjukkan bahwasanya sunnah itu indah. Karena masih banyak orang-orang berpandangan, orang kalau ngaji sunnah, kalau belajar nih di STDI, aduh hati-hati sudah. Orang jadinya kaku, jadinya nggak mau salam. Maka kita harus merubah image yang ada di masyarakat dengan kita praktekkan. Sunnah Nabi SAW, dapat rezeki beli, ngomong sama istri, tolong ini 100.000 lah bikin apalah, kolak atau apa. Sekarang alhamdulillah bikin kolak taruh di. Kalau antum pakai piring, piringnya harus dibalikin ya. Jadi kasih yang nggak perlu balikin dia. Memberikan wajah kepada kita setelah kita melakukan dipraktekkan. Mahasiswa bisa. Anak senantiasa mengingatkan, sodako nggak harus kaya, ngasih makan orang lain nggak harus banyak duitnya. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Sekarang antum hari Jumat itu masya Allah. Ada satu dokter yang sholat Jumat di sini biasanya. Itu ditunggu sama anak-anak jemaah. Sholat Jumat ditungguin. Kenapa? Karena dia bagi permen sama anak-anak. Permen berapa harganya permen jemaah? Ustaz bagi permen batuk anak-anak Ustaz. Antum bagi yang lainnya kalau takut batuk. Artinya ada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu mahal bisa dibagikan jemaah. Bisa dibagikan. Baik, bab yang selanjutnya silahkan. Assalamualaikum. Summa qala rahimahullahu ta'ala babu hilfil jahiliyah. Qala haddatsan Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abih an Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syahidtu ma'akallah. Bab hilf al-jahiliyah. Bab tentang sebuah perjanjian yang terjadi di masa jahiliyah. Kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itsu li utammima maka. Artinya di masa jahiliyah ada perilaku-perilaku mulia. Di mana mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Dia berkata, haddatsana Allah Ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hilfal mutayyibin. Satu perjanjian disebut al-mutayyibin. Hilf mutayyibin ini jamaah sebenarnya penamaan untuk perjanjian yang terjadi setelah meninggalnya Qusay bin Kilab. Meninggalnya Qusay bin Kilab itu ada pembagian profesi atau mengurus Ka'bah, ada yang bagian ngurusin ngasih makan ya. Itu terjadi di mana mereka pada waktu itu sempat bentrok parfum, tip. Mutayyibin itu yang mereka semua menggunakan parfum. Parfum itu dimasukkan tangan mereka pada waktu itu. Tapi hilful mutayyibin yang dimaksud oleh Nabi SAW yang Nabi menyaksikannya itu dikenal dalam buku-buku sejarah adalah bahwa berkumpul umroh sekalian berdagang. Sehingga muncul pemikiran boleh nggak orang haji sambil nggak apa-apa kalian mau berdagang mau cari keutamaan tapi tetap niatnya lillahi ta'ala. Itu kebiasaan sejak masa jahiliyah. Niwail as-sahmi, barang dikasihkan duit nggak dibayarin. Lalu bingung orang ini, maka dia dalam kondisi berihram. Dia ngobrol mereka, dinadi mereka, maka orang ini kemudian meminta tolong. Lalu orang-orang yang duduk, ini urusannya orang, tapi nggak boleh di kota Mekah ada kezaliman. Maka akhirnya mereka bersatu padu datang ke rumahnya Al-As bin Wa'il, dipaksa Al-As bin Wa'il untuk membayar kepada orang itu. Dan akhirnya dibayar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fama uhibbu anni ankuthuhu anna li humran na'am." Beliau mengatakan, aku nggak ingin mengkhianati perjanjian ini. Jadi jamaah, akhlak-akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang baik di masa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.
di sini. Lalu beliau menjelaskan bahwa perjanjian itu perjanjian mulia. Bahkan dalam riwayat lain beliau mengatakan lau du'itu ilaihi fil Islam, kalau aku dipanggil, karena itu semua kehormatan dan kemuliaan jemaah. Cuma di sini pentingnya ilmu. Jadi kalau bicara kita mengetahui akhlak baik dan buruk itu dari mana? Atau buruk. Qala Allah, qala Rasul. Yang kedua, tradisi. Budaya yang ada di masyarakat. Budaya yang ada di masyarakat itu bisa menjadi tolak ukur akhlak itu baik atau buruk. Dengan syarat yang pertama, tradisi itu tidak boleh menyelisihi nas dalam agama. Tidak boleh menyelisihi hadis-hadis Nabi. Ijma atau kaidah yang disepakati nggak boleh. Karena kalau tradisi itu menyelisih syariat ya ditinggalkan. Walaupun menurut masyarakat baik Ustaz, nggak ada masalah buat mereka, tapi menyelisihi syariat nggak boleh. Itu yang kedua, tolak ukur yang kedua. Yang ketiga, jiwa kita. Jiwa kita ini kita bisa tahu, oh ini baik, ini itu buruk. Kita bisa tahu, Allah kasih itu di hati kita. Maka hendaklah kita menjaga hati kita, menyucikan hati kita dengan banyak-banyak berzikir, dengan banyak-banyak beramal soleh. Dengan harapan kita menjadi orang yang perasa, tahu ini buruk. Antum habis melakukan keburukan, ya Allah, iya nggak benar yang ana lakukan ini. Itu ada di diri kita. Maka tiga hal inilah yang menjadi tolak ukur itu akhlak baik atau akhlak buruk. Udah azan. Nah, fadhal jemaah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Taib, berkaitan dengan hilful jahiliyah, mengingatkan kembali bahwasanya hilful mutayyibin adalah perjanjian yang pernah terjadi di masa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mereka bersatu padu untuk menolak kezaliman. Kemudian hilful fudul yang dihadiri oleh Nabi SAW sama-sama perjanjian untuk menolak adanya kezaliman dan mereka berusaha untuk memberikan hak orang yang dizalimi kepada pemilik hak tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Masya Allah, ini niat banget jemaah. Dia print jemaah. Assalamualaikum. Cuma yang ana heran kenapa assalamualaikum WRWB. Padahal sekarang ini dengan adanya auto text jemaah. Antum nggak capek lagi nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang istri yang meninggalkan rumah karena marah setelah diingatkan oleh suaminya bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh istrinya adalah salah menurut hukum syariah Islam dan berakibat dosa bagi dirinya. Apa yang harus dilakukan oleh suami tersebut? Sampai saat ini istrinya masih belum pulang. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama, yang dilakukan suami sudah tepat. Memberikan nasihat kepada istrinya. Kita tahu perempuan ini bengkok. Antum para suami, qawwam. Qawwam ini alladhi yuqawwim, yang meluruskan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dhahabta tuqimuhu, tugasnya qawwam itu meluruskan. Kalau engkau mau meluruskan perempuan yang bengkok, patah dia. Dia akan tetap seperti itu sifatnya. Tapi gimana? Ya sabar menghadapinya. Tetap memperbaiki istri. Coba antum melihat. Ketika antum mengingatkan istri, apa ada yang salah dalam cara mengingatkan? Sehingga istri kabur dari rumah. Kalau antum enggak Ustaz, ana menggunakan cara yang tanpa ada orang lain yang mengetahui hal itu. Tapi dia kabur Ustaz. Iya, di sini pilihannya. Antum datang ke rumah dia. Antum bertanya. Bukan nanya dia itu mau kembali ke rumah atau tidak. Antum datang ke orang tuanya. Tanya apa masalahnya. Kenapa kabur dari rumah? Kalau antum masih cinta sama istri antum. Kalau enggak, cari yang lainnya. Wallahi jamaah. Kalau antum cinta enggak Ustaz, dia baik Ustaz. Ana tahu dia baik. Antum datang. Antum datangin ke orang tuanya, tanya apa masalahnya. Mungkin dia akan laporan sama orang tuanya. Atau memang antum salah cari istri dulu. Antum punya kesalahan cari istri seperti itu. Maka antum harus istighfar dan bertobat kepada Allah. Kenapa ana mencari istri yang tidak sesuai dengan kriteria syariat? Sudah dikasih tahu sama Nabi SAW, fadfar bidatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau dapat perempuan yang agamanya baik, selamat engkau. Tapi ternyata engkau tidak ikut wasiat Nabi SAW. Berarti masalah ada pada dirimu. Tapi sekarang nasihat ana, antum datang ke orang tuanya menanyakan gimana kelanjutannya. Apakah ada yang dikeluhkan oleh dia tentang apa yang ana lakukan kepada dia. Setelah itu antum tentukan apakah masih bisa dilanjutkan pernikahannya atau tidak. Karena sejatinya jamaah tujuan
Menikah itu litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Antum udah berapa lama ditinggal istri? Kalau masih ada istri yang lain nggak apa-apa. Tapi cuma satu ditinggal, kadang-kala jadi rusak. Maka segera antum selesaikan, jangan lama-lama. Karena perbuatan perempuan ini sudah nggak benar gitu. Ini ana mendengar dari satu pihak. Tapi kadangkala orang itu kalau untuk pertikaian nggak boleh dengar dari satu pihak. Harus dengar dari pihak istrinya. Kenapa kamu kabur? Oh ternyata suaminya Ustaz masalahnya. Maka Ustaz tidak boleh menghukumi. Ustaz hanya memberikan arahan. Kalau seperti yang kau lakukan maka kau perlu tahu apa sebenarnya alasan istri meninggalkan rumah. Kau kan hanya berpikir hanya karena ditegur seperti itu dia kabur. Mungkin ada masalah lain yang perlu kau dengar dari dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami mahasiswa berangan-angan. Ada beberapa profesor di STDI. Dan kami berangan-angan bahwa antum salah satunya. Aduh kayaknya jauh anak jadi profesor jemaah. Kami datang dari jauh untuk belajar dari ustadz-ustadz besar di sini, namun kebanyakan mereka sering keluar kota Ustadz. Kami sedih Ustadz. Masya Allah. Sedih dia. Enggak kebanyakan ustadz. Artinya alhamdulillah di STDI ini ada banyak ustadz. Pelajaran di kelas tolong diperhatikan. Ana kasih nasihat kepada mahasiswa. Tolong memanfaatkan ustadz yang ada. Kadangkala ustadz kajian ba'da asar di masjid sepi yang datang. Kemana yang mengatakan kami hanya belajar. Tapi antum yang memang benar-benar ingin belajar. Tadi kalau berbicara profesor. Urusan profesor ana berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan Ustadz Ali Misri akan menjadi profesor pertama insya Allah. Kita doakan beliau. Karena beliau termasuk yang urusannya urusan akademik jemaah. Urusan surat menyurat ini itu macam-macam yang ana termasuk nggak suka dengan urusan itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan doa antum dikabulkan sama Allah SWT. Tapi yang ada manfaatnya. Kelas jangan pernah antum telat. Jangan pernah izin ustadz sedang ngajar. Nggak ada angkat tangan ustadz mau ke toilet. Ustadz yang sedang ngajar. Nggak ada. Tahan kencingnya. Ana sudah sebutkan sebagian salafus soleh dulu kalau belajar jamaah nggak berdiri dari tempatnya sampai selesai kajian. Dia kebelet gimana? Kalau sekarang ada botolan tuh. Orang itu bawa jamaah. Dia di sini dia nggak mau berdiri dia. Sayang ana jauh-jauh datang ana tinggal ustadznya ke toilet. Ustadznya semangat-semangat ngajar antum menghayal di toilet. Na'udzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah jamaah. Ana sudah berjanji tidak akan sering-sering keluar kota sudah. Asalkan antum mau dengar kajian. Ustaz, di sebagian perumahan seperti menjadi kebiasaan orang main langsung buka pagar. Lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Apakah hal tersebut merupakan hal yang terpuji? Soalnya saya merasa jengkel sekali saat diperlakukan begitu. Setelah masuk seolah masuk tanpa permisi. Syukron. Nah ini bicara akhlak. Tadi salah satu yang menjadi standarnya atau tolak ukur adalah tradisi di masyarakat. Budaya yang ada di masyarakat. Yang jelas kita tidak boleh masuk rumah orang kecuali dengan izin. Sekarang ini masuk pagar orang. Bukan rumahnya enggak. Ketika masuk rumah tetap disebutkan di sini dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Setelah dia masuk ke dalam pagar. Apakah menurut tradisi di masyarakat itu sesuatu yang lumrah? Kalau lumrah ya antum nggak usah sakit hati. Izin itu innamal ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Izin itu dijadikan supaya tidak melihat yang aneh-aneh. Oleh karena itu kalau antum masuk ke rumah orang, ketuk pintu jangan melihat jendela.
Tok tok tok, dilihat jendelanya. Ada orang di dalam apa enggak? Enggak boleh. Karena antum sudah enggak izin antum. Maka yang seperti ini antum katakan ini di sebagian sudah menjadi kebiasaan. Artinya itu tradisi yang ma'ruf buat mereka. Ya enggak ada masalah. Yang penting tidak masuk rumah kecuali izin. Assalamualaikum. Soalnya memang kadang-kala di pagar dia assalamualaikum antum enggak dengar. Karena jauh. Kecuali antum kasih tanda di situ. Ada bel. Tolong pencet bel. Kalau antum kepingin, antum jengkel, antum nggak usah jengkel, antum kasih gembok pagernya. Nggak bisa dia masuk, sudah. Artinya dia berpikir kalau terbuka berarti diizinkan masuk. Kalau digembok dia akan ketok dari pagar insya Allah. Jadi ikut tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah buka pintu rumah tanpa izin, nah ini sudah nggak benar. Barakallahu fikum. Nah, maaf melenceng dari tema. Apa hukumnya menerima pembayaran hutang dari teman yang ternyata dapat dari pinjaman bank riba? Itu bukan riba yang dibayarkan kepada antum. Dia bayar utang kepada antum. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Seperti orang yang beli rumah sama antum cash tapi dia dapat uang dari bank. Antum nggak ada urusan sama banknya. Antum terima itu insya Allah tidak masalah. Ustadz, bolehkah membuat kaos ada sablon bertuliskan Allah? Contohnya pedang Allah Khalid bin Walid. Kayaknya nggak boleh lah jamaah. Kita perlu menghormatin kalimat Allah, jangan sampai masuk ke dalam toilet kamar mandi ya. Ada kata-kata yang indah yang lainnya jemaah. Sebenarnya yang dilakukan ini sesuatu yang mulia. Mengenalkan para sahabat kepada masyarakat. Masyarakat itu lebih kenal dengan pemain bola jemaah. Karena kaos-kaos yang dijual itu nama pemain bola. Antum lihat namanya siapa? Messi, Ronaldo. Siapa lagi lah nggak tahu. Dan bangga, mahasiswa beli kaos bola Juventus. Malu antum jemaah. Antum STDI. Tulis STDI bukan Juventus. Nah, nggak ada lagi mahasiswa yang pakai kaosnya orang-orang kafir. Antum bikin merek sendiri. Itu lebih mulia jemaah. Jangan jadi orang lain. Tapi jadilah diri sendiri. Barakallahu fikum. Ana pernah bertemu seorang muslim yang menganggap dirinya alim. Gimana tanggapan Ustadz dengan hal ini? Loh, kalau dia memang Ustadz alim. Tapi kalau jadi begini jemaah. Terkadang kita boleh menunjukkan siapa kita kalau dibutuhkan. Antum umpamanya datang ke sebuah tempat mengatakan, ana lulusan pesantren. Kalau mungkin tenaga ana dibutuhkan di sini. Artinya bukan menyombongkan diri. Tapi untuk memberikan informasi kali dibutuhkan. Karena antum datang ke satu tempat orang kan gak kenal sama antum. Apalagi ya penampilannya biasa dokter. Boleh saya bantu? Itu diperbolehkan. Bukan untuk menyombongkan diri. Rasulullah SAW ketika mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah yang termulia di antara anaknya Adam. Aku mengucapkan itu bukan untuk kesombongan. Tapi untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan. Memberikan informasi. Jadi kalau antum bertemu dengan orang muslim yang menganggap dirinya alim. Kalau memang dia alim, dilihat sedang apa sih dia. Ada orang yang memang congkak, angkuh dengan ilmunya. Sombong, ya antum kasih nasihat dia. Posisinya kalau antum alim, ya tolong tunjukkan, tidak perlu antum ucapkan. Dan bagi para mahasiswa nih, para penuntut ilmu secara umum. Antum ketika pulang kampung, orang kampung tidak akan tanya kepada antum dapat berapa nilainya. Enggak. Tapi mereka melihat kepada akhlak antum. Dan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak.
Ustadz, sebelum saya menerima tawaran kenaikan karir ini sebagai manajer, saya minta pendapat Ustadz dulu. Dulu saya cenderung menolak tawaran kenaikan karir ini dengan pertimbangan takut tidak bisa mengatur waktu untuk fokus ibadah, taklim dan lain-lain. Namun karena faktor kondisi, saya mau tidak mau harus menerima tawaran jabatan tersebut. Mohon saran dan nasihat serta doa, mudah-mudahan saya diberi keberkahan dan selalu istiqamah dalam beribadah dan belajar agama. Syukran Ustaz. Jamaah, ketika jabatan dunia diperebutkan, tolong antum juga berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan akhirat. Kalau tadi antum sudah berpikir takut karir ini menyebabkan antum tambah jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari kajian, maka jangan mau. Tapi kalau ternyata antum lihat enggak Ustaz, insya Allah dengan karir ini anak akan bisa memberikan manfaat lebih banyak buat orang lain. Seorang manajer itu tentunya ucapan dia akan lebih didengarkan. Ketika dia mengatakan kepada anak buahnya, datang anak buahnya sudah sholat. Pertanyaannya sudah sholat, bingung dia, ini manajer dari mana tanya sudah sholat. Tapi itu bisa diberlakukan. Ketika antum manajer, dia nggak akan marah. Karena dia manajer antum. Maka ketika antum jadi manajer kemudian melihat, menimbang akan ada kebaikan yang lebih banyak yang antum berikan kepada umat, bismillah, antum jadi manajer. Ana dukung, ana doakan. Semoga antum bisa memberikan kebaikan. Karena ya innallaha yaza' bisultan ma la yaza' bil Qur'an. Ucapan Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Allah tuh bisa mengatur sesuatu, bisa menghalangi orang dari melakukan sebuah kemungkaran dengan kekuasaan yang tidak bisa dilakukan dengan Quran. Artinya ada orang dikasih nasihat, nggak mau, dikatakan qala Allah, qala Rasul, dia nggak dengerin. Tapi ketika bosnya yang mengatakan, kamu kalau nggak sholat ke masjid, saya pecat kamu. Waduh bos, siap bos. Siap dia sholat ke masjid. Padahal kemarin Ustadz datang menyampaikan fadilah sholat berjamaah ke masjid. Tiap langkah seperti ini, soft pertama seperti ini. Apa kata dia? Makasih Pak Ustadz, syukran. Selesai. Tapi kalau bosnya yang mengatakan dia, maka manfaatkan. Kalau memang jabatan itu mendekatkan diri antum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya pernah terbelit riba 2016. Azam tobat riba. Hutang saya total 200 juta. 2015, sisa 60 juta. Alhamdulillah. Sekarang saya bisnis donat. Produksi donat karakter. Ucapan mulai nol tanpa riba. Mau bertanya, jika menerima orderan donat ucapan ulang tahun, apa hukumnya? Padahal di Islam tidak benar ulang tahun. Informasi ucapan Natal, kalau ucapan Natal, Valentine saya tolak. Jadi untuk ucapan-ucapan seperti itu seharusnya kita memberikan arahan. Mau jual donat, fadol jual donat. Tapi kalau antum mau minta kasih nama ini itu, enggak lah. Antum kasih nama sendiri, anda enggak ada urusan. Jadi karena bicara ulang tahun ini jamaah, ya kembali. Itu termasuk tradisi yang bukan datang dari Islam. Tradisi dari Barat yang kemudian sudah menyatu di negeri kita seakan-akan perbuatan yang biasa. Maka nasihat ana janganlah. Antum kalau yang seperti itu lebih baik antum tolak. Kalau dia mau kasih macam-macam terserah. Ana hanya Ustadz, apa tipsnya biar bisa bahasa Arab dan baca kitab? Ya belajar. Nah, jemaah. Yang pertama niat. Ana sampaikan kepada mahasiswa nih yang diedad lugawi tamhidi, yang 2 tahun belajar bahasa Arab. Antum kalau 2 tahun belajar bahasa Arab berarti antum zalim. Sama orang tua antum harus bayarin antum 1 tahun. Padahal sebenarnya belajar bahasa Arab itu cukup 6 bulan. Setahun itu kelamaan. Jadi kalau antum harus 2 tahun, berarti antum menzalimin orang tua antum.
Ustaz, kenapa STDI bikin 2 tahun? Ya, buat orang-orang yang mau mendolimin orang tuanya. Ya enggak lah jamaah. Ada orang-orang yang malas belajar. Antum bisa lihat orang kursus bahasa Inggris 3 bulan pinter bahasa Inggris. 3 bulan dapat TOEFL 500. 3 bulan. Antum 2 tahun kuliah nggak bisa bahasa Arab. 2 tahun kadang-kala masih. Kenapa? Ya itu, karena antum menzalimi diri antum sendiri. Maka buat teman-teman belajar, usahakan 6 bulan antum bisa bahasa Arab. Antum sampaikan, insya Allah ayah nggak bayar untuk tahun depan i'dad, bayar langsung kuliah ya. Anak ingin meringankan beban orang tua anak. Setahun anak pangkas supaya orang tua anak nggak keluar duit. Antum bisa, insya Allah bisa, karena prakteknya jamaah bisa. Tapi antum yang kurang semangat. Disuruh bahasa Arab ya, antum tulisan di mana-mana. Al-Arabiyah minad-din, bahasa Arab dari agama. Antum ngomong bahasa Indonesia. Antum baca tuh tulisan. Maka kiat untuk bisa bahasa Arab yang pertama, niat yang benar, tekad ana mau bisa bahasa Arab. Berapa? 6 bulan. Antum melihat orang-orang yang diet jemaah, yang ingin menurunkan berat badan tuh sungguh-sungguh. Ada yang turun 80 kilo jemaah. Ana bertemu dengan seorang turun berat badannya, antum kok kurus banget. Ya ana nggak enak Ustaz, gemuk Ustaz. Dia turun, ada semangat, maka tolong antum semangat. Baik, pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada Wahsy bin Harb? Tolong jelaskan Ustaz, ketika saat Wahsy masuk Islamnya. Rasulullah SAW memaafkan Wahsy. Jadi Wahsy ketika dia mau kabur, dia dikasih tahu, kamu mau kabur kemana? Kata dia, ya kemana? Kata dia, engkau berangkat kepada Nabi SAW. Nabi nerima orang-orang yang bertobat. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi itu mengatakan kepada Wahsy, kalau bisa kamu jangan menunjukkan wajahmu kepadaku, kata Nabi SAW. Bukan karena Nabi menolak Wahsy, bukan. Tapi supaya Nabi tidak ingat dengan Hamzah. Kan sedih jamaah. Orang itu kalau ya antum melihat sesuatu yang mengingatkan antum kepada masa lalu yang sangat menyakitkan hati, maka sedih. Maka Nabi SAW minta kepada Wahsy, kalau bisa engkau jangan tampakkan wajahmu kepadaku supaya enggak ingat sama kejadian paman yang dibunuh oleh Wahsy. Nabi bertanya, gimana engkau bunuh pamanku? Ditanya Wahsy oleh Nabi SAW. Wahsy cerita, lalu Nabi mengatakan, ya Allah kalau gitu kalau bisa engkau jangan tampilkan wajahmu kepadaku. Sehingga Wahsy, kalau Nabi kajian, Wahsy radhiyallahu taala anhu, dia di tempat yang nggak kelihatan Nabi SAW. Dia tahu, dia sadar telah menyakiti Rasulullah SAW dan Nabi memaafkan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la